Coba kita bayangkan ya saudaraku, ini betul apa nggak betul, coba Anda telaah ya. Kita hidup, kita membutuhkan namanya Tuhan. Kita sadar kita tidak mampu menjalani hidup tanpa Dia. Di dalam perjalanan hidup ini, manusia lahir ditakut-takuti dengan yang namanya api neraka. Dan janji manis surga. Ini kehidupan kita, saudaraku, di balik kubur. Tetapi di semasa kita hidup di sini, hari hidup, jujur, kita minta segala sesuatunya baik, aman, semuanya baik. Kalau bisa nilai kehidupan kita A+ di dunia, A+ di surga. Setuju nggak saudaraku? Kok nggak mau kayaknya ya? Setuju kan? Sampai pada waktunya, tanpa disadari saudaraku, kita membutuhkan sesuatu untuk bisa masuk ke sini dan ke sini. Maka dibutuhkanlah sebuah agama atau keyakinan. Ini dianggap menjadi kunci atau hukum bagi seseorang untuk dia menjalani hari-hari hidupnya, supaya ketika dia mentaati hukum ini, maka dia akan mendapatkan nilai baik di kehidupan di bumi, nilai baik di kekekalan kelak. Anda setuju nggak dengan hal ini? Halo, yang setuju angkat tangan. Setuju semua. Tak ulang sekali lagi. Yang setuju angkat tangan, tinggi-tinggi. Setuju ya? Aduh, oke, kita lanjut. Dari hal ini, saudaraku, saya mulai merenung kepada Tuhan. Seumpama Bapa, surga tidak ada, neraka tidak ada. Ngapain saya ini beragama? Seandainya Tuhan pun tidak ada, ngapain saya beragama? Anda pernah merenungkan itu nggak? Nanti kita mati, tiba-tiba nggak ada surga, nggak ada neraka loh. Loh, bisa jadi. Itu bisa terjadi. Nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada Tuhan juga. Ayo, coba Anda renungkan itu. Apakah Anda masih tetap di dalam pola beragama yang kusuk, yang sungguh, yang mencari Tuhan sampai di titik hari ini? Atau tidak? Salah satu ciri orang beragama itu adalah, saudaraku, ini ya, gambarannya begini. Mereka beragama, tapi mereka punya pola. Ini yang membuat saya merenung berminggu-minggu. Coba saya pengen tahu, oh boy, orang Kristen hari ini begini. Transaksi sama Tuhannya. Bukan cuma orang Kristen, semua orang beragama. Dia punya pola transaksional antara umat dengan Allahnya. Antara umat dengan Allahnya. Ada transaksi setiap hari. Pertukaran antara umat dengan ilah yang disembah untuk memperoleh sesuatu. Dan biasanya yang orang-orang mau adalah kehidupan ini di bumi ini. Di dalam kepercayaan tradisional, saudaraku, ketika umat hendak datang kepada ilahnya untuk memohon berkat, perlindungan, jalan keluar dalam hidupnya hari-hari di dunia, dia membawa sesajen, membawa persembahan tertentu supaya dikabulkan. Coba Anda renungkan itu. Sesajen itu atau persembahan itu menjadi syarat pertukaran antara umat kepada ilahnya untuk memperoleh sesuatu.
Tanpa sajen itu atau tanpa persembahan itu, umat itu datang kepada ilahnya dipandang tidak memenuhi syarat. Sedangkan di dalam agama pada umumnya, bentuk memberi sesajen ini umumnya sudah ditinggalkan. Tapi polanya transaksional ini, saudaraku, di mana umat membawa sesuatu sebagai syarat pertukaran dengan Allah untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh umat itu, masih ada sampai hari ini. Dan kekristenan pun masih berlaku sampai di sini. Transaksional. Method. Maka saya selalu berbicara begini, saudaraku, Tuhan tidak cari follower. Tuhan cari hati dan kualitas hatimu. Maka saya tadi di awal ngomong, kalau ini tidak ada, kehidupanmu tidak baik-baik saja di bumi, mati pun tidak ada neraka, tidak ada surga, mati pun kau tidak ketemu Tuhan, bagaimana kualitasmu hari ini? Tapi sulit untuk orang-orang yang sudah dewasa secara rohani, sudah jadi Kristen berpuluh tahun, tetapi masih saja mereka bertransaksi dengan Tuhannya. Itu sesuatu yang melukai perasaan Tuhan. Kita akan masuk di dalam kisah Ayub, saudaraku. Kalau kita tahu kisah Ayub, Ayub sudah sangat terkenal dan kisahnya sudah kita tahu. Kita menemukan Ayub masih mempertahankan keluarganya di hadapan Allah setiap hari. Ayub mempersembahkan korban bagi kesalahan anaknya supaya tidak ada hukuman yang turun kepada keluarganya dari Allah. Tiap hari, saudaraku, itu harus diakui bahwa hal ini menunjukkan bagaimana Ayub bertransaksi dengan Allahnya, supaya Allahnya melindungi keluarganya. Kalau diamati, saudaraku, tapi memang Allah ketika Ayub melakukan itu, Allah melindungi Ayub dan keluarganya. Setuju gak, saudaraku? Setuju ya? Ayub itu PL apa PB? Siapa yang ngomong PB, angkat tangan? Alkitabnya baru itu, mungkin salah cetak. Ini kenapa saya boleh berkata Allah melindungi Ayub dan keluarganya? Itu terdapat dialog antara iblis ketika mendakwa Ayub dengan berkata di hadapan Allah begini. Ayub 1 ayat 9-10 berkata begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Itu kata setan kepada Allah, kepada Elohim. Saudaraku, pola transaksional yang tercermin dalam kehidupan Ayub tidak perlu dipermasalahkan, karena dia adalah umat. Loh, kira mudeng dah. Umat PL. Ayub itu PL. Maka Allah tidak mempermasalahkan itu, karena standar hidupnya di PL, standar hidupnya berbeda dengan orang PB. Jadi Allah masih memaklumi ada unsurnya transaksional saat berurusan dengan dia. Tapi tentunya Allah tidak tinggal diam dan membiarkan Ayub hidup di dalam pola transaksional ini. Allah tidak membiarkan Ayub, saudaraku. Allah mau menaikkan grade-nya Ayub. Coba nanti kita belajar pelan-pelan, lihat ya. Hebat loh, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Coba buka Ayub 23 ayat 10. Halo, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya ulang sekali lagi. Karena ia tahu jalan hidupku,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi begini saudaraku, jangan ditutup ya ini ya. Kita dapat menangkap pesan bahwa memang Ayub dasarnya dia sudah punya kualitas yang baik. Ayub dasarnya dia sudah punya kualitas yang baik. Kalau kita lihat dari Ayub 23 ayat 10 nih. Karena ia tahu jalan hidupku, Allah itu tahu hidupku. Seandainya Allah itu menguji aku akan semakin timbul seperti emas. Berarti saudaraku, Ayub sudah punya kualitas yang baik saat dia punya relasi. Saat dia punya relasi dengan Tuhannya, dia punya kualitas yang baik. Tapi kualitasnya belum sempurna. Ini belum. Oke, sampai di sini Anda mengikuti? Amin. Aduh. Ini nyiapinnya angel, ojo ngantuk. Ya, dari ngantuk ya. Ayub 31 ayat 1, coba buka. Loh, ini belajarnya harus begini. Ayub berkata begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masaan aku memperhatikan anak darah. Coba saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa Ayub menjaga kesucian moralnya. Di zaman itu saudaraku belum ada Taurat. Dan Ayub itu adalah pribadi yang boleh saya katakan di saat itu dia berani mengatakan bahwa aku menjaga kesucian diriku di hadapan Allahku. Berarti itu menunjukkan good quality udah. Ini kalau udah dapat hitungan udah dapat masuk 1. Bahkan Ayub mengatakan di dalam pernyataannya begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bagus gak orang begitu? Bagus, itu poin lagi kedua. Itu good quality saudaraku. Kristen hari ini yang belajar suara kebenaran aja belum tentu mau terima yang buruk dari Allah. Halo, di sini nggak ada. Rehoboth Semarang semuanya baik. Ya, Alkitab sendiri yang berkata bahwa Ayub tidak berdosa dalam segala tanggapannya terhadap kesulitan yang Allah datangkan. Itu dalam Ayub 1:22. Itu good quality lagi. Di dalam sulitnya hidup, di dalam titik terendahnya, Ayub tidak berdosa, saudaraku. Berarti boleh kita punya gambaran ini sekarang. Ayub memang punya standar kehidupan yang bagus. Ayub punya kualitas yang cukup baik untuk orang di zamannya. Tapi yang masalah adalah polanya masih transaksional. Hanya itu saudaraku. Lah, ini yang mau dimurnikan oleh Tuhan. Ini yang mau dimurnikan oleh Elohim Yahweh dari hidup Ayub. Pola transaksional pada masa itu semakin terlihat saudaraku. Kalau kita tahu cerita Ayub di zaman dia mulai sakit, dia mulai habis-habisan, bahkan dia pakai beling, dia garuk kulitnya, bau. Dan saat itu istrinya meninggalkannya, dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang mempermasalahkan dia terkait dengan peristiwa apa yang dia alami. Sahabat-sahabatnya ngomong begini, Allah tidak mungkin berhenti memberkati kamu Ayub kalau kamu memang tidak bersalah. Nangkap gak saudaraku? Pasti ada sesuatu yang kau lakukan sehingga terjadi kutuk dalam hidupmu. Nah, itu gambaran bahwa pola orang di zaman itu, saudaraku, ada transaksi bahwa kalau kau tidak melakukan A, Tuhan akan bereaksi B. Kalau engkau tidak lakukan C, Tuhan akan bereaksi D. Itu transaksional. Perhatikan, saudaraku, cara berpikir transaksional ini sebuah kesalahan sebetulnya. Karena mereka berpikir bahwa Allah mengizinkan seseorang mengalami peristiwa buruk.
Kalau dia bersalah, itu orang-orang di zaman itu, saudara, berpikirnya seperti itu. Kalau salah berarti laknat, benar taat jadi berkat. Ketika saya berpikir ini, sekarang orang Kristen juga begitu. Polanya Ayub dibawa hari ini. Makanya saya selalu ngomong begini, saudaraku, coba kau hidup selama ini beragama, kau beri persembahan, kau beri perpuluhan, kau beri apapun dah, kau beri tenagamu, kau beri hidupmu, semua. Ini semua untuk Tuhan atau untuk aku? Coba Anda renungkan, 99% orang Kristen masih untuk aku. Anda ke gereja hari ini pun seringkali untuk aku. Ini sama dengan pola hidup Ayub sebetulnya. Jadi zaman purba Israel itu sama zaman sekarang 2024. Cara beragamanya masih sama. Itu yang menjadi pesan hari ini, saudaraku. Ayub sendiri di dalam keputusasaannya ketika menghadapi kenyataan hidupnya, dia menunjukkan pola transaksional ini dengan berkata begini. Dia mengutuki hari kelahirannya. Kemudian Tuhan membawa Ayub kepada satu tingkatan hidup. Tuhan tahu kualitas yang bagus ini tidak bisa dibiarkan di dalam keberagamaan yang transaksional. Sayang. Maka Tuhan membawa Ayub ke dalam kehidupan yang naik kelas. Yaitu kehidupan apa? Ini naik kelasnya begini. Hidup dalam kedaulatan Allah. Orang bertuhan harus sampai di titik ini. Kualitasmu harus sampai di titik ini. Kau tidak bisa berhenti di titik ini, saudaraku. Tuhan mau mengajarkan kepada Ayub untuk tidak lagi hidup di dalam sistem keberagamaan, tetapi masuk di dalam kedaulatan Allah. Dan beruntungnya Ayub bisa berkata di dalam Ayub 42 ayat 6. Coba dibuka. Tuhan itu Tuhan yang cerdas loh, saudaraku. Betul. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang bisa membawa kita sampai mengenal Dia secara utuh. Kalau Anda mau sungguh-sungguh meresponi setiap kesempatan, keadaan, setiap kejadian dalam hidupmu dengan sudut pandang Tuhan yang benar. Maka Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dari proses yang sulit itu akhirnya Ayub sadar, saudaraku. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berhenti di dalam konsep transaksi dengan Tuhannya pasti hanya punya satu keinginan, yaitu Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang berhenti bertransaksi dengan Tuhannya, dia akan mengubah pola kehidupan keberagamaannya. Hidupku hanya untuk kesenanganku Tuhan, satu-satunya Tuhan. Apapun yang kulakukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan kalau orang sudah dikurung, di penjara, di dalam kedaulatan Tuhan, dia bisa hidup dengan satu kalimat, kehendakmu yang jadi, Bapa. Gereja ini saya ajak kalian belajar tentang hal ini, saudaraku. Jadi ketika engkau bertuhan, ketika engkau beragama,
engkau benar-benar di dalam kedaulatan Tuhan dan memang benar-benar kepentinganmu Tuhan. Tidak ada agenda diri, tidak ada kepentingan lain, tidak ada tentang me, tidak ada tentang my. Semua belongs to God. Ini pola yang sulit, tetapi ini yang benar, saudaraku. Karena orang yang hidup di dalam kedaulatan Allah, mereka tidak bertransaksi dengan Allahnya. Aku hari ini melakukan apapun untuk Tuhanku, aku lakukan untuk Dia, dan aku tidak mengharap apapun kepada Tuhanku, karena aku tahu aku hidup di dalam kedaulatan Allah. Mereka setia bukan karena upah, mereka setia bukan karena berkat yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Tuhan dan kerajaannya satu-satunya tujuan hidup kita. Amin, saudaraku. Tidak boleh ada yang lain. Jadi coba renungkan, saudaraku, bagaimana hidupmu dan hidupku beragama hari ini. Anda kerasa nggak Anda masih transaksional? Jujur. Ya, bener ya? Ya kan? Kita seringkali gitu loh. Kita pelayanan aja masih transaksi sama Tuhan. Jahat loh. Nanti kembalinya ke kita. Kita mau berjasa untuk Tuhan. Itu renungan saya, coba dengerin saudara. Itu perenungan saya tiap hari. Saya mulai berpikir, hari ini berjaga-jagalah dirimu. Temanya itu. Yang belum dengar nanti. Ya, itu ada 3 poin yang saya berikan di renungan itu. Karena banyak orang pesta pora, mabuk, dan gak jelas tujuan hidupnya. Yuk kalian dengerin dan biar menjadi perenungan untuk kita semua. Oke, amin. Diberkati Tuhan, saudaraku. Kita belajar dari Ayub hari ini. Di poin yang pertama ini, ibadah pertama ini. Ayub masih ditolerir oleh Tuhan karena hidupnya transaksional. Karena dia di zaman perjanjian lama, dia belum punya kerangka bertuhan yang benar. Dia punya kerangka bertuhan dengan simpel, hanya aku lakukan yang baik, aku hidup benar, aku hidup saleh, aku minta ampun di hadapan Tuhan, supaya aku dilindungi oleh Tuhan. Itu saja. Tetapi kerangka berpikir perjanjian lama itu tidak bisa kita bawa hari ini. Kita di dalam perjanjian baru, kerangka kita bertuhan, kerangka kita beragama sudah lebih tebal, lebih matang, lebih konkret, lebih firm. Dan kau dan saya harus dituntut bukan lagi hanya saleh, tapi engkau dan saya harus memberi segenap hidup untuk engkau dan saya bisa sampai di titik sempurna. Kalau engkau dan saya hari ini masih di dalam kehidupan transaksional, engkau terus memanfaatkan Tuhan untuk kepentinganmu. Dan itu sebuah kemelesetan. Kalau engkau hidup di zaman perjanjian baru ini. Yesus kembali contohnya lagi. Yesus tidak pernah bertransaksi dengan Bapanya. Amin. Yesus tidak pernah bertransaksi dengan Bapanya, saudaraku. Sampai di satu titik dia mati di kayu salib. Dia tidak bertransaksi dengan Bapanya. Kekristenan harus begitu. Kekristenan tidak ada gambar lain selain hidup Yesus. Kalau kekristenanmu masih ada gambar tokoh lain, belum bisa. Karena hanya Yesus yang sanggup memuaskan Bapanya. Kau dan saya mau tidak mau. Maka dari itu saya gelisah, saudaraku, dengan kekristenan hari ini yang masih bertransaksi dan masih hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh, saudaraku. Lah pastor kan pendeta bisa begitu. Hei, pendeta itu hanya jabatan. Engkau dan saya sama hamba Tuhan. Saya berkhotbah di mimbar, Anda berkhotbah di hari-hari hidup, di pekerjaanmu, di kuliahmu, di manapun. Saya pun hari-hari hidup berkhotbah dengan hidup saya. Maka dari itu, saudaraku, jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk kerajaan Allah.
Tidak boleh bertransaksi. Maka sadarlah. Sebenarnya ngomong begini ini rugi buat saya. Tapi enggak, karena saya bukan untuk kepentingan saya. Saya punya kepentingan, yaitu apa? Membawa kalian ke langit baru, bumi baru. Kalau enggak nanti batu kilangan dicantolin ke saya itu. Stephen, kamu ngajarin kok kamu manfaatin duitnya mereka, tenaganya mereka. Jahat kamu. Jahat. Lebih terhormat seorang perampok yang bertobat daripada seorang hamba Tuhan yang memanipulasi uang jemaatnya. Amin. Saya takut itu, saudaraku. Oke. Ini ngomong tentang Ayub, udah dapat deh. Oke, selesai. Anda diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Yes. Oke, yuk bangkit berdiri yuk.